你演我，秘境黑松露搭配。我倒不用了。王凤辉呀，王凤，都怪你呀！云龙宗好逆贼！午门你偏闯，你俩，宗主若是不喜欢我了，还请陈宗主笑纳。这位应该是你。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul My Sectarian Members Are Spies episode 38 dan 39 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan kemarahan dari Patriark Sekte Yama karena salah satu petinggi sekte yaitu Huang Zuze dibunuh oleh Chen Ning. Patriark Yama berencana membalaskan dendam dengan meminta informasi kepada Wan Feng yang pada saat ini sedang menjadi penyamar di Sekte Sunlong. Sementara itu di Sekte Sunlong, Chen Ning terlihat sedang bersantai sembari memikirkan makanan apa yang hendak dia masak hari ini. Tiba-tiba saja Xiao Mei dan Chang Yu mendatangi Chen Ning untuk melakukan protes karena selama 2 hari ini Chen Ning sudah pergi bersama dengan Yu Yi. Meskipun loyalitas dari mereka berdua cukup tinggi, tapi Chen Ning merasakan aura membunuh yang cukup kuat karena Chang Yu dan Xiao Mei merasa kecewa kepada sikap Chen Ning. Karena tidak ingin mendapatkan amukan dari mereka berdua, Chen Ning pun kemudian ngiprit dengan alasan dia akan membuat hidangan makan. 宗主，他俩这忠诚度杠杠的。准备些滋补佳品。 Sementara itu di aula obat herbal, Wan Feng mendapatkan informasi dari Patriark Yama untuk menyelidiki kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Chen Ning sampai-sampai dia berhasil membunuh Huang Zuze. Ketika Wan Feng sedang memikirkan sebuah rencana, tiba-tiba saja Chen Ning datang ke aula obat herbal. Mau tidak mau Wan Feng pun mendadak memasukkan burung informasi ke dalam kuali yang sedang mendidih. Wan Feng kemudian memberikan alasan kalau pada saat ini dia sedang membuat hidangan dengan menu utama sarang burung. Jika sudah selesai memasak, Wan Feng berjanji akan mengirimkannya kepada Chen Ning. Akan tetapi Chen Ning menolak dan meminta Wan Feng untuk mengirimkan menu masakan tersebut kepada Chang Yu dan juga Xiao Mei. 你演我，秘境黑松露搭配。我倒不用了。 Sambil melihat-lihat bahan obat, Chen Ning bertanya sudah berapa lamakah Wan Feng menjadi penjaga di aula obat herbal Sekte Sunlong. Dengan cepat Wan Feng menjawab kalau dia sudah berada di tempat ini selama 12 tahun, 6 bulan dan 9 hari. Karena sudah lama berada di aula obat herbal, maka Chen Ning lekas menanyakan beberapa khasiat bahan obat kepada Wan Feng. Ketika Chen Ning menanyakan bahan-bahan obat, Wan Feng malah mengira kalau pada saat ini ketua sekte sedang melakukan pengetesan kepadanya. Wan Feng pun kemudian memberikan jawaban kalau dia tidak mengetahui khasiat dari beberapa bahan obat yang dipertanyakan oleh Chen Ning. Ketidaktahuan dari Wan Feng membuat Chen Ning merasa kecewa karena Wan Feng sudah lama berada di aula obat herbal tapi dia tidak kompeten sama sekali. 回宗主，他怀疑我是卧底。在这儿待了10几年。什么乱七八糟的！ Ketika Chen Ning menanyakan bahan obat terakhir, Wan Feng berpikir cukup lama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada akhirnya Wan Feng secara terpaksa mengakui kalau dia merupakan seorang mata-mata dari Sekte Yama yang sudah berada di Sekte Sunlong selama 12 tahun. Selama 12 tahun ini Wan Feng mengakui tidak pernah merugikan Sekte Sunlong dan tidak pernah mengirimkan informasi kepada Sekte Yama sama sekali. Jadi dia pun memohon ampun agar Chen Ning memberikan maaf kepadanya. 饶命啊！派来的卧底可衣着异议呀！喂，怎么突然自爆？ Ya, padahal mah di sini Chen Ning juga sama sekali tidak mengetahui kalau Wan Feng merupakan seorang mata-mata. Tapi karena Wan Feng sudah terlanjur mengaku, maka Chen Ning meminta penjelasan kepada Wan Feng tentang Sekte Yama.
Beberapa saat kemudian, Wan Feng sudah memberikan semua informasi yang dia miliki kepada Chen Ning. Tapi karena Wan Feng sudah lama tidak pulang ke Sekte Yama, maka dia tidak mengetahui kabar terbaru dari sektenya itu. Andaikan Chen Ning mengizinkannya untuk pulang, maka Wan Feng berjanji akan memberikan informasi yang lebih detail kepada Chen Ning nantinya. Akan tetapi Chen Ning kelihatan menakut-nakuti Wan Feng dengan ancaman yang pada akhirnya membuat Wan Feng tertimpa sebuah pot bunga dan membuatnya langsung pingsan. Karena Wan Feng sudah banyak mengoceh untuk memberikan penjelasan, maka sebelum pergi Chen Ning memberikan sebuah obat sebagai hadiah. Singkat cerita, Wan Feng sudah tersadarkan dari pingsan dan dia sangat senang karena masih bisa bertahan hidup. Tapi di sini Wan Feng mengeluh kalau tenggorokannya sakit serta mengira kalau Chen Ning pasti sudah memberikan obat aneh kepadanya. Di saat yang sama Wan Feng juga marah-marah kepada burung informasi dari Patriark Yama karena selama 1 dekade Sekte Yama sama sekali tidak ada menghubungi Wan Feng, tapi sekali menghubungi Wan Feng malah langsung mendapatkan masalah seperti ini. Karena burung komunikasi sudah terbakar, Patriark Yama mengira kalau penyamaran Wan Feng sudah diketahui oleh Sekte Sunlong. Beberapa saat kemudian 2 orang penatua datang ke dalam aula Sekte Yama untuk memberikan informasi perihal kematian Huang Zuze yang disebabkan oleh cambuk darah legendaris. Penatua kanan dan penatua kiri juga menyarankan agar mereka membalaskan dendam dengan melakukan serangan kepada Sekte Sunlong. Akan tetapi Patriark Yama masih menahan diri karena mereka harus memikirkan rencana dengan matang terlebih dahulu. Sementara itu di kediaman Lin Xiaotian, tampak Xiaomei dan Chang Yu masih merasa kesal karena Chen Ning beberapa hari ini pergi bersama dengan Yu Yi. Mereka berdua berniat memberikan pelajaran kepada Sekte Yama karena gara-gara Sekte Yama, Chen Ning dan Yu Yi menjadi punya waktu untuk berduaan. Beberapa saat kemudian Patriark Yama mendapatkan sebuah surat tantangan yang dikirimkan oleh seseorang. Ternyata orang yang mengirimkan surat tantangan tersebut adalah Chang Yu dan Xiaomei yang pada saat ini sudah berada di Sekte Yama. Tanpa banyak basa-basi mereka berdua langsung melakukan serangan demi serangan ke arah Patriark Yama. Situasi ini pun mau tidak mau membuat Patriark Yama mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu gerbang dunia bawah. Dengan teknik gerbang dunia bawah, Patriark Yama bisa memanggil iblis dari dimensi lain, tapi sayangnya teknik tersebut tidak berarti apapun bagi Chang Yu karena dia berhasil menyegel gerbang tersebut menggunakan kekuatan jimat surgawi. Tersegelnya gerbang dunia bawah langsung membuat Patriark Yama bersujud meminta maaf kepada Chang Yu dan juga Xiaomei. Akan tetapi mereka berdua langsung memberikan pelajaran kepada Patriark Yama hingga beliau sampai babak belur. Beberapa saat kemudian, Patriark Yama memanggil semua anggota sekte termasuk 2 orang penatua kanan dan kiri. Patriark Yama juga langsung membacakan surat tantangan yang diberikan oleh Chang Yu dan Xiaomei beberapa waktu yang lalu. Sontak surat tantangan ini membuat penatua kanan dan kiri sangat bersemangat untuk melakukan serangan kepada Sekte Sunlong. Tapi alih-alih mencari bantuan, Patriark Yama malah meminta semua orang untuk membawa harta yang dimiliki oleh Sekte Yama pada saat mereka datang menyambangi Sekte Sunlong. Tentu saja keputusan ini mendapatkan pertanyaan dari penatua kanan dan penatua kiri, tapi mereka berdua tetap mematuhi apa yang diperintahkan oleh Patriark Yama. Singkat cerita di Sekte Sunlong, Lin Xiaotian berlarian karena ingin menyampaikan kabar kalau Sekte Yama pada saat ini berada di depan Sekte Sunlong. Dia pun meminta Chen Ning untuk memberikan pelajaran kepada Xiaomei dan juga Chang Yu karena ulah mereka berdua Sekte Yama pasti ingin membalas dendam hari ini. Tapi setelah melihat Chang Yu dan juga Xiaomei, Lin Xiaotian langsung ciut karena dia takut mendapatkan ancaman dari kedua orang wanita ini.
Beberapa saat kemudian di aula sekte Sunlong, Chen Ning sedang menunggu kehadiran dari patriark sekte Yama. Di saat yang sama Lin Xiaotian menduga hari ini akan ada pertarungan sengit karena kekacauan yang dibuat oleh Xiaomei dan juga Chang Yu. Sementara itu di depan gerbang, tampak patriark Yama memimpin pasukan untuk memasuki sekte Sunlong. Chen Ning pun mulai bertanya-tanya tentang ranah dari patriark Yama karena dia ingin melakukan persiapan untuk perbakuhan taman. Jiangsu pun menjelaskan kalau patriark Yama lebih kuat ketimbang Huang Zuze, yang mana sudah pasti ranahnya jauh lebih tinggi ketimbang King Chen Ning. Sedari itulah Chen Ning akan melakukan persiapan ketika patriark Yama hendak memulai perbakuhan taman. Bersama dengan penatua kanan dan penatua kiri, patriark Yama mulai memasuki aula sekte Sunlong. Chen Ning juga mulai berjalan ke tengah aula sambil memegang sebuah jimat surgawi di tangannya sebagai persiapan. Ketika mereka berdua sudah saling berhadapan, tiba-tiba saja patriark Yama langsung bersujud karena ingin berterima kasih kepada Chen Ning. Rasa terima kasih ini dikarenakan Chen Ning sudah membunuh Huang Zuze yang dianggap sebagai pengkhianat sekte. Ya, padahal mah sebenarnya patriark Yama sudah mendapatkan tekanan dari Xiaomei dan juga Chang Yu, jadi dia datang untuk mengucapkan terima kasih. Terlihat Xiaomei juga meminta bukti ketulusan berupa hadiah dari patriark sekte Yama untuk sekte Sunlong mereka. 说这么多没用的做什么？ 人家不远千里过来感谢。 Benar saja patriark Yama langsung meminta penatua kanan untuk membacakan gulungan yang memuat nama-nama harta yang dibawa oleh sekte Yama hari ini. Setelah membaca semua harta yang diberikan, maka Chen Ning harus membalas budi kepada sekte Yama dengan melepaskan Wan Feng agar dibawa kembali ke sektenya. 还请陈宗主笑纳。这位应该是你。 Pada awalnya patriark Yama mengaku tidak mengenal Wan Feng, tapi pada akhirnya Chen Ning memberikan ancaman karena Wan Feng pernah berkata kalau sekte Yama mempunyai tambang berlian roh. Tanpa keraguan patriark Yama langsung berkata kalau dia akan menyerahkan 70% hasil tambang berlian roh kepada sekte Sunlong. Selain itu mulai hari ini sekte Yama akan resmi menjadi bawahan dari sekte Sunlong yang dipimpin oleh King Chen Ning. Segala jenis arahan yang diminta oleh Chen Ning akan dituruti oleh patriark Yama. Tentu saja kelakuan dari patriark Yama ini membuat penatua kanan dan penatua kiri kaget. Mereka meminta patriark Yama untuk tidak melakukan hal ini. Di saat yang sama Chen Ning hanya tersenyum karena pada hari ini dia mendapatkan rejeki nomplok akibat ketidakbecusan Wan Feng sebagai mata-mata dari sekte Yama. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.